Pertanyaan selanjutnya mengenai MAIS dan Parekraf, Pak. Kota Jakarta punya potensi besar untuk jadi pusat MAIS di Asia Tenggara, tetapi kita bersaing dengan kota-kota lain di Asia Tenggara seperti Singapura, Bangkok, dan Kuala Lumpur. Tentu yang lebih unggul dalam infrastruktur, regulasi, dan konektivitas internasional. Hal ini kita berharap bahwa kita bisa mewujudkan Jakarta sebagai pusat MAIS. Apa strategi Bapak yang akan dilakukan sehingga pasar global tertarik untuk menyelenggarakan kegiatannya di Jakarta? Saya tuh punya pengalaman MAIS juga. Dulu saya ya setahun bisa 2-3 kali menyelenggarakan event-event internasional di Jakarta. Entah itu dia conference, entah itu meetings, ataupun exhibition. Nah, pertanyaan pertama, saya pernah mendapatkan permasalahan. Ya. Waktu itu saya masih ingat tuh ada bom di Sarinah. Itu udah 1 minggu, ya, itu sekitar 300 peserta luar negeri itu sudah mendaftar. Ya. Kita sudah bayar DP, ya, itu tempatnya waktu itu di Hotel Saripan Pasifik. Ya. 1 minggu sebelum hari H ada bom di sana. Waduh, itu delegasi dari Singapura, dari Taiwan itu nggak mau, dia takut gitu. Nah, ini yang menjadi permasalahan, kita rugi. Ya. Jadi masalah yang pertama untuk MAIS ini itu adalah keamanan dan kenyamanan di Jakarta. Itu yang pertama. Ya. Kita harus pastikan, makanya kita punya slogan Jakartaku aman. Karena semua tidak akan bisa berjalan kalau Jakarta tidak aman. Itu. Maka dari itu ini hal yang pertama ya, untuk mengantisipasi hal-hal tadi. Kemudian yang kedua, kita itu nggak kalah hebat dibandingkan ya tadi Singapura, Malaysia, Thailand ya, kita nggak kalah hebat, kita hebat. Nah, untuk itu kita perlu pemasaran ya, pemasaran yang cukup baik mengenai kondisi di Indonesia untuk pasar di luar negeri ya. Nah, karena ini udah era digital ya, infrastruktur digital tadi sudah berjalan. Saya timelinenya 2 tahun. Infrastruktur digital itu bisa ke semua warga. Jadi 80% tadi fiber optik sudah bisa masuk ke warga, plus 20%-nya dengan fixed wireless access ya, termasuk di Kepulauan Seribu. Nah, kita mengharapkan ini bisa lebih sejahtera lagi dengan internet gratis. Nah, sekarang kita gunakan ini sebaik mungkin. Kita ingin buat yang namanya konten-konten Jakarta 360 derajat. Ya. Jadi ada sekarang orang banyak pakai VR ya, VR. Pakai ada namanya virtual reality, ada namanya augmented reality. Jadi mereka bisa merasakan experience kalau berada di Jakarta, tarian-tarian ya, atau memasak ya, kuliner ya. Jadi dia bisa merasakan kehangatan kita ya dengan tadi konten-konten tadi ya, sehingga ini menarik mereka untuk datang ke Indonesia. Kita ingin buat branding Jakarta, the heart of Asia. Ya. Kalau Malaysia punya branding, kalau Singapura punya branding, kenapa Jakarta enggak? Jakarta harus punya branding untuk kita perkenalkan ke semua negara. Ya. Dan kita komit untuk itu. Ya. Nah, kemudian untuk hal ini tentunya kita harus kerjasama. Ya. Kerjasama dengan tempat wisata, kerjasama dengan mungkin tempat-tempat keramaian, kerjasama juga dengan bandara, ya, karena kan konektivitas apakah dia mampu sebegitu banyak ya menangani traffic yang ada itu ya, ataupun pelabuhan ya, kalau dia bandara ada di Banten ya otomatis kita harus kerjasama dengan Provinsi Banten sehingga semua ini bisa berjalan. Dan kita menginginkan Jakarta itu akan menjadi hub. Kita nggak mau apa-apa
ke Singapura, apa-apa ke Malaysia, bahwa kita bisa bersaing dengan mereka. Tentunya tadi kita bangun ekosistem MICE ini, dikoneksikan dengan para wisata dan dikoneksikan juga, karena ini kan semua digital ya, nanti udah era digital, konektivitasnya juga bisa dengan dunia digital ke negara-negara luar, sehingga orang tertarik untuk datang ke Jakarta karena tadi aman, nyaman, wisatanya bagus, orang-orangnya ramah ya. Tadi dengan konten-konten sebanyak mungkin. Kalau internet gratis ke setiap warga itu bisa buat semacam tempat kecil, podcast kecil-kecilan, buat konten-konten kayak begini ya. Ngomongin gimana sih budaya Jakarta, gimana sih masakan Jakarta, ya, gimana sih keramahan orang Jakarta. Konten-konten ini penting ya, supaya bisa feel tadi itu masuk ke luar negeri ya. Makanya kita terkonek dengan itu. Dan kita mengharapkan dengan infrastruktur digital kita sudah kuat, semuanya bisa dimungkinkan seperti itu. Ya, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Wah, menarik ini Pak. Kami dari sektor swasta siap untuk berkolaborasi untuk mewujudkan Jakarta sebagai pusat MICE di Asia Tenggara. Ya, kalau bisa nanti anggota Kadin DKI Jakarta ya, kita bekerja sama penuh ya untuk bisa mewujudkan ini. Amin. Karena ini luar biasa. Jakarta bisa menjadi jendela Indonesia. Bukan sekarang Bali kan jendela ya, tapi sekarang kita akan buat Jakarta menjadi juga jendela Indonesia seperti itu. Amin. Terima kasih atas jawaban Bapak, dan pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir dari segmen ini. Terima kasih kepada Bapak dan atas sharing ide serta tanggapannya. Kami mengapresiasi visi misi Bapak dalam mewujudkan Jakarta yang lebih baik. Terima kasih. Ya, terima kasih juga buat saya, dan ya kita mengharapkan nanti bisa terjadi sinergi ya, kolaborasi yang kuat antara Pemda DKI dengan Kadin DKI Jakarta. Itu yang kita harapkan. Ya. Terima kasih Pak. Dan Kadin DKI Jakarta siap menjadi mitra strategis dalam kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Kami berharap penyelesaian isu perizinan, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, serta cita-cita menjadikan Jakarta sebagai pusat MICE di Asia Tenggara dapat menjadi bagian dari kesuksesan program Bapak. Terima kasih. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Kun atas waktunya dan diskusi kita hari ini. Semoga Bapak dan Pak Dharma sukses dan sehat selalu. Kita beri aplaus kepada Pak Kun Wardana. Ya, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada host. Sekian, terima kasih. Silakan Mbak. Terima kasih. Sekali lagi kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk sesi diskusi yang kedua tadi. Menarik sekali, kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Dan berikutnya akan ada hal yang spesial dari Kadin DKI Jakarta yang akan diserahkan langsung oleh Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Ibu Diana Dewi kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 Bapak Kun Wardana. Dan sekali lagi tadi kita juga sudah mendengarkan seperti apa visi, misi dan juga gagasan dari paslon nomor urut 2. Yang mana tadi sangat menarik dan tadi juga sudah digambarkan seperti apa strategi yang disiapkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di DKI Jakarta. Baik, kita abadikan terlebih dahulu momen ini. Baik, perlu dipandu 3, 2, 1. Baik, terima kasih sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Dan terima kasih tentunya untuk moderator kita, Ibu Diana Dewi telah memandu sesi diskusi. Kami persilakan untuk kembali ke tempat dan untuk Bapak Kun juga terima kasih sekali lagi.